Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga selalu keadaan baik ya. Alhamdulillah bisa share video budgeting lagi meski terlambat. Jadi sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Qadarullah baru bisa voice over dan edit. Padahal ini video sudah aku record sejak awal bulan. Lanjut ya teman-teman, seperti biasa aku ada bikin pembatas bulanan, tapi kali ini template-nya lebih detail ya. Jadi aku akan bikin tabel-tabel yang nantinya tabel di lembar template ini sebagai hasil evaluasi akhir bulanan. Padahal masih di bulan Agustus, belum akhir tahun, tapi aku udah ada rubah template karena aku akan unboxing barang baru yang dimana templatenya ini akan munculin kategori yang lebih terkerucut. Di video aku sebelumnya rata-rata templatenya itu kategorinya banyak. Nah di situ aku sudah masuk ke subkategori, tidak ada terkerucut lagi. Nah, di sini aku bikin payung besarnya agar terbaca dan fokusnya terarah, kemudian tidak ada distraksi. Jadi untuk budgetingku ini ada total 4 ya untuk payung besarnya. Yang pertama itu saving, kemudian kewajiban, yang ketiga itu pokok, dan yang terakhir itu lain-lain. Keempatnya akan berada di rekening berbeda. Ini metode buat yang penghasilannya bulanan tapi transaksinya rata-rata di cashless, dan untuk cash itu hanya seperlunya aja. Nah di posisiku memang paling besar itu transaksinya cashless ya. Untuk barang baru yang akan aku unboxing ini untuk fokus di kategori pokok cashnya aja. Subkategorinya itu ada di belanja mingguan, snack harian, gas galon, protein itu masuk belanja mingguan ya, tapi nanti aku ada pisah, dan dana aman di bulan ini. Sedangkan groceries dan beras itu biasanya cashless. Dan di sini seringnya aku belanja berbarengan dengan kebutuhan protein. Sisanya akan jadi cash untuk budgeting di belanja mingguan, karena kadang perlu ada beli protein yang dimana kita nggak bisa dapetin di tempat groceries itu ya teman-teman. Oh ya, terkait kebutuhan besarmu, di saat aku pribadi ada 4 kebutuhan utama, di situ diharuskan ada 4 rekening. Tapi sebenarnya kita bisa ngakalin ya, contohnya seperti aku sendiri itu cukup punya 2 rekening berbeda, yang dimana satu rekening pertama itu untuk transaksi jualan, saving, dan kewajiban. Yang kemudian yang satunya lagi itu rekening yang dimana rekeningnya bisa dipecah-pecah pembagian kebutuhannya, dan itu pakai aplikasi seperti itu. Wah Masya Allah, nggak terasa ini sudah mau selesai budgetingnya ya. Ini aku sudah ada pengeluaran untuk pembayaran tagihan PDAM sebesar 89.500. Yuk kita langsung unboxing. Ini dia barang pertama aku di thrifting. Ini jujur suami ngasih celah ya buat aku belanja. Masya Allah, ini aku sangat excited sekali ya, karena ini pertama kali aku mencoba beli barang thrifting di online. Padahal aku sebenarnya juga jualan barang pre-loved ya, tapi ini beneran perdana aku belanja. Jujur sih ini nggak terencana sama sekali buat aku tuh beli belanja barang thrifting ya, karena planning aku tuh aku ngumpulin sisa jajan aku setidaknya 100.000 lah, itu buat belanja jurnal kit lagi.
kayak pengen aja jajan gitu, apalagi kebutuhan hobiku ya. Namun tiba-tiba suami tuh iseng banget nge-share web thrifting gitu. Dan aku kayak ya udah scroll-scroll. Loh, kok kayaknya seru ya, apalagi aku suka barang vintage gitu kan. Cobalah cari-cari apa yang aku butuhin dan ternyata nemu ini dong kayak Masya Allah, kondisi barangnya juga masih bagus meski ada karat sedikit ya. Dan ada lecet di sampulnya, tapi overall itu oke banget dan sesuai bayanganku sih. Jadi ini nanti bakal kepake banget karena nanti di sininya aku bakal sedikit desain lah, apa ya istilahnya ya. Kian cuma nambah notebook tapi ada talinya aja biar bisa bawa kemana-mana, karena insya Allah ini kepake banget sih buat aku pribadi. Alhamdulillah seru banget. Gimana nih dengan pengalaman thrifting kalian? Yuk jangan lupa komen di video ini ya. Karena ini baru unboxing, jadi belum kepikiran ide desainnya seperti apa. Sementara aku taruh-taruh aja dulu di kantong terpisah ya untuk kebutuhan minggu ini. Totalnya ada di 350. Gas galonnya 50.000. Kemudian belanja mingguannya 200.000, snack harian 100.000. Aku juga ada sedikit catatan lagi karena ada bikin rekapan per kategori. Sekian dulu video budgeting Agustusku ini dengan segala kekurangan dan keterlambatan ini. Mohon maaf ya teman-teman. Semoga lebih bisa atur waktu dan juga tepat waktu uploadnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga videoku bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang suka video ini bisa like, dan juga untuk teman-teman yang ingin terus tahu update terbaru videoku bisa subscribe di channel ini ya. Sekian video ini, semoga setiap rupiah yang kita keluarkan membawa manfaat dan setiap rupiah yang kita simpan membawa ketenangan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.